kita juga ada promo kredit bebas angsuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang mau info seputar otomotif. Nah, di samping kanan kiri kita ada dua mobil Mitsubishi New Xpander Cross 2025 ya. Sama-sama warna silver, tapi bedanya kalau di kanan ini dia yang tipe manual dan di kirinya ada tipe matic premiumnya. Jadi memang secara fitur ini juga memiliki sedikit perbedaan gitu ya. Kalau biasanya hanya mungkin di pedal koplingnya aja sama model tuas transmisinya, tapi ternyata ada beberapa fitur atau spek itu yang antara manual dan maticnya itu berbeda. Nah, kira-kira apa saja perbedaannya? Dengan selisih harga 27 jutaan, kira-kira mana yang lebih worth it untuk dimiliki? Untuk itu nanti kita akan bongkar semua perbandingan spek dan fitur-fiturnya. Namun sebelum kita bongkar, barangkali teman-teman juga ada yang pengen tahu info promo-promo dari Mitsubishi. Nggak ada salahnya kita simak dulu video yang satu ini. Halo Bapak Ibu semua, perkenalkan saya dengan Yanti, Sales Supervisor dari Mitsubishi Dwindo Bintaro. Bagi Bapak Ibu yang ingin membeli kendaraan baru Mitsubishi, bisa hubungi Yanti di 0812 9452 0575. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang mau berkunjung ke showroom kami, bisa langsung datang ke dealer Mitsubishi Bintaro yang beralamat di Jalan HR Rasuna Said nomor 1, Bintaro, Tangerang Selatan. Patokannya sebelah Mall Living Plaza Bintaro. Selain melayani pembelian mobil baru, showroom kami juga melayani untuk servis dan juga pembelian spare part. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang mau servis mobil Mitsubishi kesayangannya, bisa datang langsung ke showroom kami atau hubungi Yanti terlebih dahulu. Nanti akan Yanti bantu daftarkan booking servisnya. Jadi begitu Bapak Ibu sudah tiba di bengkel kami, tidak perlu untuk antri lagi. Nah, bagi Bapak Ibu yang punya rencana melakukan pembelian mobil Mitsubishi baru, Yanti sudah siapkan banyak promo-promo menarik. Contohnya, untuk Bapak Ibu yang memiliki rencana pembelian Mitsubishi baik secara tunai ataupun kredit, akan mendapatkan diskon spesial. Diskon terbaik se-Indonesia dan Bapak Ibu masih bisa nego sampai deal. Selain itu, kita masih memiliki stok-stok 2024 seperti Mitsubishi Xpander Cross manual, Mitsubishi Xpose tipe Exit, dan Mitsubishi Pajero Old Model. Yang mana jika Bapak Ibu berminat dengan stok-stok 2024 ini, Bapak Ibu bisa mendapatkan diskon dan promo tambahan. Tapi unitnya sangat terbatas, jadi Bapak Ibu harus cepet-cepetan. Lalu untuk yang kedua, kita juga ada DP ringan. Contohnya seperti mobil di samping saya, yaitu Mitsubishi Xpander Cross, mulai dari DP 20 jutaan aja. Lalu ada Mitsubishi Xpander mulai dari DP 15 jutaan. Lalu untuk Pajero mulai dari 40 jutaan. Bahkan yang paling menarik untuk Mitsubishi Xpose, Bapak Ibu bisa bawa pulang tanpa DP atau DP 0%. Lalu yang ketiga, kita juga ada promo angsuran ringan. Dengan angsuran mulai dari 4 jutaan saja, Bapak Ibu sudah bisa memiliki mobil Mitsubishi terbaru dari kami. Lalu yang keempat, kita juga ada promo kredit bebas angsuran.
di mana Bapak Ibu cukup membayar DP 50% saja dan sisanya dibayarkan setelah Bapak Ibu memakai mobilnya selama 1 tahun. Jadi Bapak Ibu sudah bisa menikmati mobil Mitsubishi terbarunya tanpa memikirkan angsuran. Lalu yang kelima, kita juga ada promo bunga ringan mulai dari 0% untuk 1 dan 2 tahun, dan promo bunga spesial lainnya dari 3 tahun sampai 8 tahun. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau pembelian cash maupun kredit kurang lebih sama saja, karena kita ada promo bunga 0% sampai 2 tahun. Lalu yang keenam, kita juga ada promo tukar tambah. Bagi Bapak Ibu yang ingin menukar mobil lamanya dengan mobil Mitsubishi terbaru, Bapak Ibu cukup hubungi Yanti saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom, karena kita pastikan mobil lama Bapak Ibu dengan merek apapun akan mendapatkan penawaran harga terbaik dari kami. Lalu yang ketujuh, kita akan berikan paket servis gratis mulai dari jasa, oli, dan spare part selama 4 tahun atau 50.000 km. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memikirkan untuk biaya servis mobil Mitsubishi-nya, karena biaya servis mobil Mitsubishi Bapak dan Ibu sudah kita gratiskan. Dan terakhir, ini yang paling penting, setiap pembelian mobil Mitsubishi dengan Yanti akan mendapatkan hadiah langsung berupa voucher belanja atau e-money atau voucher nano coating tanpa diundi. Dan bagi Bapak Ibu yang mau test drive bisa hubungi Yanti, nanti Yanti siapkan mobil test drive-nya. Dan seandainya Bapak Ibu tidak sempat datang ke showroom kami, cukup share lokasi rumah atau kantor Bapak Ibu, nanti Yanti datang dan bawakan mobil test drive-nya. Jadi Bapak Ibu yang ingin mencari mobil Mitsubishi, jangan lupa hubungi Yanti ya. Ingat Mitsubishi, ingat Yanti. Nah itu tadi kita sudah menyimak info promo-promo menarik dari Kak Yanti dari Mitsubishi Duindo Bintaro ya. Jadi teman-teman nanti yang cari mobil Mitsubishi pengen tahu promonya, langsung aja hubungin Kak Yanti. Nomornya kita sudah lampirkan di deskripsi ya, berikut dengan info harga lengkap Mitsubishi di bulan ini. Oke, kita langsung bandingkan aja antara Xpander Cross manual versus CVT 2025. Kita lihat di sini dari tampilan depannya ini tidak ada perbedaan ya. Contohnya di bagian grillnya ini juga sama persis, modelnya dynamic seal, ada aksen-aksen ornamen warna chrome di kanan kirinya, di tengahnya juga ada ornamen grill. Dia modelnya horizontal ya dengan motif-motif bergelombang, di finishing warna black glossy, di tengahnya juga dilengkapi dengan emblem Mitsubishi berwarna chrome, tidak ada perbedaan. Kemudian di bawahnya untuk underguardnya juga sama-sama ada body kit yang cukup tebal gitu ya, lebar, di finishing warna silver di sini. Di tengahnya juga ada kisi-kisi lagi di finishing warna black dove. Dan baik untuk manual ataupun matic ini sama-sama dilengkapi juga dengan kamera depan. Tidak ada perbedaan karena sama-sama ada kamera 360. Dan untuk detail lampunya juga tidak ada perbedaan ya. Sudah dilengkapi dengan lampu DRL yang facelift terakhir ini. Kemudian untuk lampu senjanya LED dan lampu sennya juga sudah LED juga sekarang. Kemudian untuk lampu utamanya dia LED proyektor, di bawah ini ada 2 mata lampu untuk lampu dekatnya dan 1 lampu jauhnya, dan dia juga dilengkapi dengan lampu fog lamp ya. Ini juga sudah LED juga di bawahnya kanan dan kiri. Dan ini adalah perbandingan antara manual dan matic yang memang tidak ada perbedaan dari eksterior wajah depannya. Sekarang kita bongkar untuk perbandingan mesinnya ya. Untuk mesin dari Mitsubishi New Xpander Cross antara manual dan CVT-nya ini tidak ada perbedaan. Jadi dibekali dengan mesin dengan tipe yang sama, yaitu mesin bensin 1500 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi MyFact. Di mana dengan mesin ini Mitsubishi New Xpander Cross ini dia memiliki tenaga di 105 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimal di 141 Nm pada 4000 rpm. Dan untuk New Xpander Cross baik manual atau matic, walaupun dibilangnya adalah low SUV gitu ya, tapi dia menggunakan penggerak roda depan yang tentunya ini Mitsubishi mungkin lebih mengutamakan kenyamanannya ya, karena memang penggerak roda depan ini dia terkenal lebih nyaman dibandingkan dengan penggerak roda belakang. Dan kita lihat di sini pada kap mesinnya
Di sini juga sudah dilengkapi dengan peredam baik yang manual ataupun yang matic, tidak ada perbedaan. Sekarang kita bandingkan eksterior sampingnya ya. Dari kaki-kakinya ini juga tidak ada perbedaan, jadi dilengkapi dengan velg yang sama ya, modelnya sama R17 dengan profil ban di 205/55. Rem depannya juga sama-sama cakram, sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC, hill start assist juga tidak ada perbedaan. Di atas roda juga sama-sama ada over fender, ini di finishing warna black dove juga yang seolah tarikannya menyambung sampai ke belakang. Di bawah pintu-pintunya juga ada set body molding juga ya, warna black dove dengan ornamen tambahan list warna silver yang cukup lebar juga, jadi menambah kesan sporty dari samping. Untuk spionnya juga tidak ada perbedaan ya, untuk expander cross baik manual atau matic. Di sini di finishing warna body untuk covernya, ada lampu sen juga, pengaturan kacanya juga sama-sama elektrik, sudah bisa dilipat buka otomatis juga, dan sudah connect dengan remote-nya atau sudah auto folding juga. Selain itu di bawah kaca spionnya dia juga sama-sama dilengkapi dengan kamera samping ya, untuk spion kanan kiri karena sudah ada kamera 360, tidak ada perbedaan juga. Kemudian di atas ini juga sama-sama ada roof rail, ini di finishing warna black glossy ya, kanan kiri, jadi tidak ada perbedaan juga. Lalu di bawah kacanya juga sama-sama ada list garnish list berwarna chrome yang memanjang dari kaca samping sampai kaca belakang, jadi menimbulkan kesan elegan. Ini tidak ada perbedaan juga, bahkan handle pintunya pun sama ya, model tarik warna body, dan sudah dilengkapi dengan tombol smart entry juga, dua-duanya tidak ada perbedaan. Dan untuk roda belakangnya ini sama persis dengan depannya, tidak ada perbedaan juga baik keduanya, dan baik yang manual ataupun matic ini juga sama-sama dilengkapi dengan rem yang masih tromol ya untuk di roda belakangnya. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari Mitsubishi New Expander Cross Manual 2025, dan ini adalah eksterior samping dari Mitsubishi New Expander Cross CVT 2025. Sekarang kita bandingkan untuk eksterior belakangnya. Dari atas ini sama-sama dilengkapi dengan shark fin antena model sirip hiu ya antenanya. Kemudian sama-sama ada High mount stop lamp juga di bodi atasnya. Kacanya juga sama-sama sudah defogger, sudah anti-bond, tidak ada perbedaan. Dilengkapi juga dengan wiper belakang, tidak ada perbedaan. Untuk lampu belakangnya juga sama. Jadi untuk lampu malam dan lampu rem sama-sama LED juga. Lampu mundurnya juga LED, tapi lampu sennya juga sama-sama masih halogen untuk lampu belakangnya. Dan di bagian bawah di sini juga dilengkapi dengan bumper, modelnya juga sama, ada dua parkir sensor juga di tengahnya. Kemudian ada lampu reflektor kanan kiri sama juga, dan di bagian atas dia juga sama-sama dilengkapi dengan kamera belakang. Jadi untuk eksterior belakangnya ini juga tidak ada perbedaan ya. Dan ini adalah perbandingan antara manual dan matic-nya. Untuk kuncinya ini juga tidak ada perbedaan, jadi modelnya sama ya, sudah keyless atau smart key. Jadi modelnya kayak remote kayak gini, di depan ada tombol lock dan unlock ya, jadi sama persis. Di belakangnya juga ada emblem Mitsubishi juga, sama di dua-duanya. Dan kalau kita kunci ya, sama-sama terlipat otomatis dan nyala lampu sen. Dan saat kita unlock, sama-sama membuka otomatis juga, jadi sudah connect dengan remote-nya juga atau sudah auto folding. Jadi teman-teman sama-sama keyless, nggak perlu ngeluarin kunci sebenarnya ya, karena dengan hanya menekan tombol yang di handle pintu ini kita sudah bisa mengunci, atau kalau mau masuk teman-teman nggak perlu keluarin kunci juga, tekan tombol ini aja. Oke, kita tekan, kita buka, kita lihat interior dalamnya. Untuk door rim depannya, ini untuk expander cross manual tidak ada perbedaan dari matic-nya. Jadi dari atas sampai bawah ini hampir didominasi warna hitam dengan bahan plastik ya, kecuali di bagian armrestnya dan atasnya ini dilapis soft touch atau kulit sintetis warna blue navy dengan jahitan-jahitan warna putih. Kemudian di sini juga ada list warna chrome menambah kesan elegan, begitu pula dengan handle pintunya juga di finishing warna chrome. Lalu ada motif tar karbon juga nih di bagian tombol-tombolnya ya. Jadi kelihatan sporty, lengkap dengan tombol-tombol power window. Lalu ada tombol central lock juga di sini dan ada laci kecil ya di bagian armrestnya. Lalu di bawah ada speaker, tentunya standar ya untuk pintu kanan kiri. Ada satu cup holder, kemudian ada dua door pocket yang kecil-kecil. Kita masuk ke dalam. Nah, di dalam untuk nuansa dashboardnya ini juga tidak ada beda dengan yang tipe CVT atau matic-nya ya. Jadi hampir sama juga modelnya, dia cukup
sederhana tapi elegan gitu ya. Di bagian kanan kirinya dia ada speaker tambahan atau tweeter, lalu di sini juga ada lapisan soft touch juga ya, warna blue navy juga, lengkap dengan kisi-kisi AC yang di finishing warna silver. Kemudian di bawahnya ada tombol pengaturan untuk spionnya, kemudian untuk melipat juga, dan ada tombol engine startnya nih. Jadi teman-teman kalau mau nyalakan mesin cukup tekan tombol ini ya, karena sudah keyless. Kemudian di bawah juga ada VSC atau traction controlnya, dan ada tombol idling stop, jadi supaya bisa stop and go ketika kita lagi berhenti gitu ya. Misalnya di lampu merah dia akan mati mesinnya secara otomatis kalau diaktifkan tombol idling stopnya. Di bawah ada laci penyimpanan kecil tertutup ya, jadi rapi kayak gini. Dan di paling bawahnya tentu dilengkapi dengan 3 pedal, ada gas, rem, dan kopling ya, karena yang seperti judulnya yang kita bongkar adalah yang manual yang tipe termurahnya. Lalu untuk ban joknya ini berbeda dengan yang CVT yang sudah dilapis kulit. Untuk yang expander cross manual ini masih full bahan fabric warna blue navy di kanan kiri sampai belakangnya, dan di tengahnya ada warna-warna hitam lengkap dengan motif-motif wajik atau diamond ya. Kemudian di bagian kanan ini dia ada pengaturan sandarannya ya, ini masih manual, ada pengaturan ketinggian joknya juga masih manual, model puter-puter. Lalu di bawahnya ada untuk maju mundurnya, ini juga masih manual. Nah, untuk door trim depan dari Expander Cross Matic Premium ini tidak ada perbedaan juga dari tipe manualnya ya, jadi sama persis di bagian door trimnya. Kita langsung masuk aja. Nah, untuk di dashboardnya ini juga sama persis, tidak ada perbedaan. Ada lapisan soft touch juga warna blue navy juga gitu ya. Di bagian kanan ini juga semuanya sama persis, tidak ada perbedaan juga. Bedanya di bawah ya, jadi pedalnya hanya gas dan rem tentunya, karena nggak ada kopling kalau Matic atau CVT ya. Kemudian bedanya lagi yang signifikan itu di bahan joknya nih. Jadi untuk yang CVT-nya dia sudah pakai lapisan bahan jok kulit sintetis gitu ya, warna hitam dan warna blue navy, jadi senada dengan door trimnya juga gitu ya. Dengan pengaturan ini sama juga ya, masih manual untuk sandarannya, pengaturan ketinggian joknya juga masih manual, dan maju mundurnya juga masih manual. Jadi hanya beda di bahan joknya aja. Untuk setirnya ini modelnya cukup gagah ya, 4 spok sudah dilapis kulit, ada aksen-aksen warna black glossy dan warna-warna chrome-nya. Dan ini mirip yang ada di Pajero Sport yang model lama gitu ya, karena Pajero Sport yang terbaru malah justru dia 3 spoke kayak yang di Expander Ultimate. Kemudian di tengahnya ada logo Mitsubishi berwarna chrome, ada airbag juga untuk di bagian pengemudi di setir ini. Lalu di kanan ada tombol voice command dan ngangkat telepon, tapi di atasnya kosong karena memang nggak ada cruise controlnya kalau manual ya. Beda sama CVT atau Matic-nya, dia sudah ada cruise control, jadi manual nggak ada. Kemudian di kiri dia ada tombol-tombol untuk pengaturan head unit audionya dan juga MID. Jadi teman-teman mengatur head unit atau kontrol audionya cukup dari setir aja gitu ya. Kemudian untuk setirnya ini juga bisa diatur, sudah bisa naik turun, sudah bisa maju mundur juga nih ya. Jadi sudah tilt dan teleskopik walaupun secara manual. Lalu di belakang setir sebelah kanan ada saklar-saklar untuk menggunakan lampu-lampunya di sini. Kemudian di kirinya ada saklar-saklar untuk menggunakan wiper depan, dan belakangnya sudah intermittent. Untuk hidupkan mesinnya, karena ini yang manual, jadi beda sama yang Matic ya. Kalau manual kita injek kopling, lalu tekan tombol smart engine-nya yang di kanan setir ya. Kita nyalakan. Saat kita nyalakan, tampilan dari speedometernya ini sama kayak yang CVT juga ya. Jadi sudah layar animasi digital, dan ini dia mirip yang ada di Pajero Sport ya, yang versi lamanya tapi. Jadi ini lebih kelihatan modern daripada yang ada di Expander Ultimate, karena nggak ketinggalan gitu ya, sudah pakai layar full TFT seperti ini, baik kilometer, RPM-nya, kemudian indikator-indikator lainnya, jadi kelihatan lebih jelas karena sudah animasi digital semuanya. Untuk setirnya modelnya sama persis, sudah dilapis kulit juga, bedanya cuman ada tombol cruise control ya di bagian kanannya yang tidak ada di manualnya. Jadi ini aja untuk perbedaannya, dan untuk hidupkan mesinnya pun dia juga sama, sudah keyless tentunya. Dan untuk desain dari speedometernya juga tidak ada perbedaan, sudah full animasi digital juga kayak yang ada di Pajero Sport. Kemudian di tengah di sini ada audio head unit touchscreen ya, modelnya juga sudah semi floating, jadi cukup modern, dan fitur-fiturnya juga cukup lengkap, mulai dari Apple CarPlay, kemudian ada Android Auto juga. Kemudian kita lihat ya dari semua sumbernya di sini ada USB, iPod, telepon, Bluetooth ya, MM-Link juga ada. Kemudian di sini ada radio tadi ya. Dan saat kita rubah ke R atau mundur, ini juga akan langsung terkoneksi dengan kamera 360-nya juga gitu ya. Jadi sudah cukup lengkap untuk head unit audionya. Kemudian di bawahnya ini ada kisi AC, di finishing warna silver untuk ornamennya ya, lengkap dengan tombol menyalakan lampu hazard di bagian tengahnya. Dan kita lihat dashboard tengahnya sampai ke kiri, ini juga di finishing
warna blue navy ya, dan sudah soft touch juga karena sudah dilapis kulit sintetis. Dan di bawahnya ini untuk pengaturan AC-nya dia sudah digital juga. Menariknya juga cukup lengkap ya, mulai dari pengaturan kipas di kiri, kemudian di kanannya untuk suhunya, lalu ada pilihan maskul, kemudian untuk kontrol AC belakang, ada mode arah semburannya bisa ke badan ke kaki juga. Lalu di sini juga ada sirkulasi udaranya juga bisa diatur dari luar ke dalam atau bisa sirkulasi di dalam aja. Jadi sudah cukup lengkap juga untuk fitur-fitur dari kontrol AC-nya. Dan secara keseluruhan kita lihat tampilan dashboardnya ini tidak ada perbedaan ya dari tipe CVT-nya, hampir sama persis gitu ya. Kemudian di bawah ini juga ada satu power outlet ya, lalu ada port USB juga di sampingnya. Ini ada dua colokan model USB standar, ada laci kecil bisa untuk naruh handphone ya, dan di bawahnya juga ada wireless charger nih. Jadi teman-teman kalau mau ngecas bisa pilih colokan yang mana, atau bisa pilih wireless charger kalau support dengan wireless charger untuk handphonenya. Untuk tuas transmisinya dia modelnya seperti ini ya. Untuk manualnya ini 5 percepatan dan R-nya dia ke kiri ya, bukan yang ke kanan ke belakang tapi ke kiri ke depan. Di bawahnya sudah dilapis kulit juga ini untuk tutupnya ya, dan di kanan kirinya juga ada aksen warna silver serta warna black glossy. Jadi menimbulkan kesan elegan juga di bagian center cluster tengahnya ini. Untuk rem tangannya berbeda dengan yang CVT, sudah pakai electric parking brake. Untuk yang manual ini masih model tarik ya, jadi masih standar seperti ini dengan tombol warna chrome dan sudah dilapis kulit, dan ini cukup besar gitu ya, jadi benar-benar kerasa gitu ya. Lalu di sampingnya ada dua cup holder standar ya, dan di sini ada console box tapi rendah ya, jadi nggak bisa jadi armrest. Beda sama yang di CVT-nya, dia tinggi dan dilapis kulit, ini masih bahan hard plastik ya. Dan kalau dibuka ini boxnya sebenarnya cukup gede ya, dan ada sekat kecil nih bisa untuk naruh koin-koin. Dan di dalamnya dia dilengkapi dengan satu buah power outlet juga nih. Jadi kalau teman-teman duduk di baris kedua, coloknya dari mana? Colokannya dari sini aja karena di belakang nggak ada colokan. Head unit audionya juga sama persis ya, secara desain fitur-fiturnya juga sama juga. Ada Android Auto, Apple CarPlay juga, kamera 360 juga sama. Pengaturan AC-nya juga sama-sama digital di sini, modenya sama semuanya. Di bawahnya di sini ada power outlet, port USB 2, ada wireless charger juga sama ya, cuman bedanya di sini nih. Jadi untuk model tuas transmisi matic-nya ya, desainnya seperti ini, kelihatan lebih elegan memang. Kemudian juga dia rem tangannya sudah elektrik gitu ya, bukan yang model tarik lagi, lengkap dengan auto hold juga nih. Jadi memang fungsinya lebih modern gitu ya. Bedanya lagi di sini ada dua cup holder terbuka gitu ya, dan menariknya juga ada console box yang sudah tertutup, ini cukup tinggi jadi bisa dipakai buat armrest juga atau sandaran tangan, dan menariknya juga sudah dilapis soft touch juga gitu ya, warna blue navy. Dan kalau dibuka boxnya dia juga lebih besar ya karena lebih tinggi gitu ya, tapi memang di dalam nggak ada power outlet. Kemudian di dashboard kirinya di bawah ada laci utamanya, ini cukup besar ya, bahkan apar segede ini juga bisa dimasukkan di dalam karena memang gede lacinya. Di atasnya juga ada laci penyimpanan terbuka lagi, cukup panjang nih, jadi banyak penyimpanan. Di atasnya lagi ini dilapis soft touch ya, bahan blue navy menyambung sampai ke tengah. Lalu ada list-list warna silver juga yang menyambung dari kisi AC ke tengah juga, dan ada ornamen warna black glossy dengan motif-motif karbon gitu ya. Di bagian atasnya ada airbag untuk penumpang depan, jadi airbagnya ini hanya dual airbag ya untuk expander cross manual ini, dan di pojokan juga ada tweeter atau speaker tambahan lagi. Kemudian di bagian atas penumpang depan dia ada sun visor, menariknya ada kacanya juga di sini ya, bisa dibuka tutup walaupun nggak ada lampu tambahannya. Ada pegangan tangan juga yang sudah retract di atas penumpang depannya ini. Lalu di tengah ada lampu cabinnya, ini standar masih warna kuning, spion dalamnya juga standar ya. Kemudian di bagian atas driver ini juga ada sun visor, tapi beda dengan di bagian penumpang, dia nggak ada kaca dan lampunya. Kemudian di kanan kirinya di sini juga ada seat belt tentunya. Ini sudah 3 titik penguncian di depan ini untuk driver dan penumpang depannya. Lalu di joknya juga ada headrest. Ini ada 2 yang sudah adjustable, jadi teman-teman bisa atur ketinggiannya atau bahkan dibongkar pasang juga bisa gitu ya. Dan di dashboard kirinya ini juga sama persis juga gitu ya. Jadi ya, secara keseluruhan di bagian interior, bagian dashboardnya ini tidak ada perbedaan dari manualnya. Kemudian di plafon atasnya juga sama persis ya, seperti sun visornya, spion dalamnya, lampu cabinnya, dan ada pegangan tangan juga untuk penumpang depan. Kemudian untuk seat beltnya kanan kiri juga 3 titik penguncian, dan headrestnya ini bedanya sudah dilapis kulit ya, mengikuti joknya yang sudah dilapis kulit dari depan sampai belakang.
Sekarang kita bongkar untuk interior di baris keduanya. Nah, untuk door trim di baris keduanya sama kayak depannya, jadi didominasi warna hitam dengan bahan plastik secara dominan, kecuali di bagian armrestnya juga ya. Ini sudah dilapis soft touch warna blue navy dari armrest sampai atasnya dengan jahitan-jahitan warna putih. Ada laci yang cukup panjang di atas ini, ada motif-motif karbon juga lengkap dengan tombol power window belakang. Lalu ada accent list warna silver juga nih, jadi kelihatan elegan di belakang juga. Dan di sini untuk header pintunya juga dilapis chrome dan di bawah ada speaker, ada 2 cup holder dan door pocket kecil. Kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita sudah berada di interior baris kedua dari Mitsubishi New Xpander Cross manual ya. Secara ruang cabin ini lumayan lega ya, dari lutut saya ke jok depannya, walaupun jok depan sudah kita mundurin masih lumayan jauh, bahkan di kakinya juga tinggi nih, jadi cukup nyaman. Di headroomnya juga nyaman juga karena tinggi juga, dari tinggi saya 167, ini masih 10 jari lebih gitu ya, jadi cukup tinggi. Di kanan kirinya juga ada pegangan tangan yang sudah retract. AC double blowernya di sini ada 4 blower dengan pengaturannya di kanan. Ada lampu cabin, ini masih warna kuning juga ya, sama kayak depannya. Lalu untuk seat beltnya ini kanan kiri sudah 3 titik penguncian di baris kedua ini. Bahkan kalau lagi bertiga ada seat belt dari atas ini juga 3 titik penguncian. Jadi semua seat beltnya sudah 3 titik, ada 3. Lalu headrestnya ini juga sudah adjustable kayak depannya, jadi bisa diatur ketiganya atau dibongkar pasang bahkan ya. Tapi memang sayangnya hanya 2 nih, jadi kalau bertiga nggak dapat headrest yang di bagian tengah. Tapi kalau misalkan teman-teman berdua atau sendiri aja, ini bisa jadi armrest nih, jadi tentunya akan menambah kenyamanan juga yang duduk di baris keduanya, lengkap dengan 2 cup holder. Lalu ada isofix juga di sini, jadi teman-teman yang mungkin baru punya baby mau nambah kursi bayi ya, tinggal ikatnya gampang kalau ada isofix kayak gini, jadi praktis gitu ya. Lalu di depan ini juga dilengkapi dengan kantong-kantong, kemudian di atasnya ada kantong-kantong lagi ya, kanan kiri kecil-kecil. Dan di tengah ini nggak ada colokan lagi ya, karena dia ada power outletnya di dalam konsol box yang di depan ini. Sekarang kita bandingkan untuk interior baris keduanya ya. Nah, untuk door trim di baris keduanya ini pun tidak ada perbedaan dari manualnya ya. Jadi baik untuk CVT dan manual ini sama juga gitu. Kita langsung masuk ke dalam aja. Nah, sekarang kita berada di interior baris kedua dari Mitsubishi New Xpander Cross yang CVT ya. Jadi di baris keduanya ini secara dimensi tentunya sama persis. Fitur-fiturnya juga hampir sama semuanya gitu ya. Kecuali kita lihat di sini bahan joknya tentunya ya. Jadi sudah dilapis kulit sintetis gitu, perpaduan warna hitam dan blue navy. Kemudian di bagian bawah sini juga ya, bedanya dia ada colokan 2, model Type-C dan model USB standar gitu ya. Jadi ada 2 colokan yang tidak ada di Xpander Cross yang manualnya. Sekarang kita akan bongkar untuk interior di baris ketiganya ya. Untuk pelipatan jok tengahnya ini simple karena sekali jebretan langsung terlipat full ya ke depan kayak gini. Kalau ke depan kayak gini aksesnya tuh luas gitu ya, beda sama yang hanya miring aja. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, di sini kalau jok baris keduanya sudah mundur full, ini hampir nggak ada jarak ya, cukup tipis jaraknya. Tapi kita akan coba miringkan sandarannya terlebih dahulu. Kanan kiri ya, mentok segini, dan ini sudah ada jarak walaupun memang masih tipis. Jadi teman-teman kalau perlu lebih longgar, teman-teman harus bagi dengan baris keduanya, dimajuin sedikit ya untuk baris keduanya. Kemudian di bagian jok baris ketiganya juga sudah ada headrest kanan kiri yang sudah adjustable juga ya. Kemudian ada seat belt juga di sini sudah 3 titik penguncian, ada 2 seat belt, lalu ada laci-laci penyimpanan di bagian kanan kirinya. Kemudian di atas juga ada tipis ya buat naruh-naruh handphone, dan dilengkapi juga dengan power outlet di baris ketiga di sebelah kanan. Lalu di atas menariknya juga dia ada pegangan tangan lagi nih. Dia sudah retract juga kayak depan-depannya. Sekarang kita masuk ke interior baris ketiga ya. Pelipatan jok tengahnya juga sama, sekali jebretan juga seperti ini. Oke, kita masuk. Dan secara dimensi tentunya tidak ada perbedaan juga, hanya bedanya itu di bahan joknya lagi ya. Jadi masih dilapis kulit juga di baris ketiganya ini, termasuk headrestnya juga dilapis
kulit juga, dan lain-lainnya sama ya, seperti tempat-tempat penyimpanan. Kemudian seatbeltnya juga hanya 2-3 titik. Kemudian ada power outlet juga di bagian kanan. Jadi di baris ketiganya bedanya hanya untuk bahan joknya aja yang sudah dilapis kulit di CVT-nya. Sekarang kita bongkar untuk bagasinya ya. Untuk membuka bagasi ini juga sama, dia masih manual ya. Kita buka yang manualnya dulu. Nah, ini bagasinya segini. Rata-rata mobil 3 baris ya. Dan ini bisa kita lipat jok baris ketiganya, bisa setengah-setengah atau dua-duanya rata dengan lantai seperti ini. Di kanan kiri juga ada tempat penyimpanan ya, terbuka, dan di bawah karpetnya juga ada storage lagi 3 box yang cukup besar. Dan di kanan juga dilengkapi dengan tempat menyimpan toolkit dan dongkrak standarnya juga ya, jadi cukup praktis. Oke, kita bandingkan yang Matic-nya, bukanya juga manual ya, dan bagasinya juga tidak ada perbedaan ya, baik dimensinya, pelipatan joknya ini juga setengah-setengah atau dua-duanya bisa kayak gini. Di bawah juga ada storage 3 juga sama, ada tempat penyimpanan toolkit juga di bagian kanannya. Jadi untuk bagasinya ini juga tidak ada perbedaan. Nah, itu tadi kita sudah membongkar perbandingan spek dan fitur-fitur lengkap dari Mitsubishi New Xpander Cross 2025 antara tipe manual versus tipe CVT premiumnya ya. Jadi tidak hanya beda di pedal kopling dan tuas transmisi, tapi ada beberapa spek tadi yang memang berbeda ya. Seperti kalau CVT sudah ada sarung jok atau joknya itu sudah lapisan kulit gitu ya. Kemudian untuk yang tipe manualnya belum, kemudian juga untuk handbrake-nya yang CVT sudah pakai elektrik, sedangkan untuk yang manual dia juga masih rem tangan tarik gitu ya. Jadi beberapa fitur perbedaan ini. Nah, menurut teman-teman, kira-kira teman-teman lebih pilih yang mana nih? Pengen hemat 27 jutaan bisa pilih yang manual, atau mungkin kalau nanggung gitu ya sekalian yang CVT yang tertinggi, yang terlengkap, ya mungkin teman-teman bisa pilih untuk CVT-nya. Dan buat teman-teman yang berminat untuk beli Mitsubishi New Xpander Cross ini ataupun Mitsubishi tipe-tipe lainnya, teman-teman jangan sungkan-sungkan, bisa langsung hubungin Kak Yanti ya, nomornya ada di bawah. Langsung dihubungin aja, janjian kalau pengen lihat unit atau test drive, atau mungkin tanya-tanya dulu sekedar pengen tahu hitungannya, atau pengen tahu juga info-info promo-promo lainnya. Pokoknya langsung ke Kak Yanti aja, nomornya ada di bawah. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan bermasukan di kolom komentar. Saya Andi Pras pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.